Horas Eda, semangat pagi. Selamat datang kembali di rumah kami, SM Family Channel Housewife Real Life. Kali ini aku akan membagikan pengalaman pribadiku dalam mengelola keuangan rumah tangga. Nah, di vlog kali ini aku juga akan memanjakan Eda semua yang ada di rumah ataupun di mana saja dengan visual menarik dari koleksi tanaman yang ada di rumah orang tuaku di Medan. Semoga menghibur dan aku berharap beberapa tips keuangan ini juga bisa menginspirasi dan membantu Eda di rumah ya. Dan sebelum kita mulai, aku ingin Eda like, komen, dan subscribe jika perlu di-share ya, jika bermanfaat. Terima kasih. Kita mulai dari tips yang pertama. Sesuaikan pemasukan dengan pengeluaran. Jangan besar pasak daripada tiang ya Eda, kalau tidak bisa berabe. Misal, jika pendapatan keseluruhan kita di bawah 3 juta per bulan ya, kita tidak mungkin dong kredit rumah, kredit mobil, dan mencukupi kebutuhan keluarga dalam waktu yang bersamaan. Apalagi harus berfoya-foya belanja yang tidak terlalu urgent. Tips yang kedua, buat budget belanja mingguan. Yang aku maksud di sini adalah belanja kebutuhan dapur ya Eda, seperti sayur, ikan, daging, dan lain-lain ya. Biasanya kalau aku yang penghuni rumah berisi 2 orang dewasa, aku dan suami, dan 2 anak, budgetnya rata-rata dari 250.000 hingga 300.000 per minggunya. Kadang bisa lebih, namun biasanya tidak lebih dari 300.000. Ini untuk patokan di kota Pekanbaru ya. Jadi di dalam seminggu itu sudah ada relnya ya, berapa rupiah yang harus disiapkan. Seperti aku, harus menyediakan setidaknya 1.200.000 rupiah dalam sebulan. Karena 4 minggu kan dikali 300.000 rata-ratanya. Namun biasanya aku akan lebihkan sedikit untuk dana dadakan jika perlu. Nah biasanya itu aku sisihkan 1.500.000 jadinya untuk belanja kebutuhan dapur per bulan Eda. Nah jika bersisa, misal seperti aku sisanya kan 300.000 tuh, aku akan simpan ke dalam tabungan. Tapi kadang juga aku alihkan ke belanja bulanan. Tips yang ketiga, buat budget belanja bulanan. Ini biasanya beli diapers, minyak, gula, kopi, teh, karbol, deterjen, sabun, dan lain-lainnya. Dan meski sudah dibajetin, kebiasaanku adalah selalu cari produk-produk yang diskon. Tapi jangan lupa ya, masih tetap dilihat kualitasnya. Dan termasuk di dalamnya adalah expired date. Misalnya untuk makanan itu yang paling penting ya Eda. Selanjutnya tips keempat, belajar hemat bukan pelit, tetap sedekah atau derma sesuai kemampuan. Sedekah itu penting karena apa yang sudah kita terima saat ini semuanya adalah berkat kemurahan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita pun juga harus bermurah hati kepada orang lain yang juga ciptaan Tuhan yang membutuhkan. Bukan karena kita kaya atau berlebihan ya, namun karena kita bersyukur. Sedekah juga tidak mesti banyak atau mewah kok, namun memberi sesuai kemampuan kita dan kebutuhan mereka. Kalau aku pribadi, biasanya tidak melakukan sedekah secara rutin per bulan. Biasanya jika berulang tahun atau momen tertentu jika ada rezeki lebih. Jika Eda sedekahnya tahunan seperti aku nih, Eda juga perlu membuat budget khusus tuh untuk sedekah. Selanjutnya tips yang kelima, kurangi belanja tersier mingguan atau hedonisme atau hedon-hedon istilahnya ya. Jika biasanya Eda harus belanja baju baru atau makan ke restoran Jepang tiap minggunya, mungkin Eda perlu mempertimbangkan ulang lagi kebiasaan ini. Apalagi di masa pandemik seperti ini ya, banyak bonus karyawan yang dipotong. Tips yang keenam, jika Eda dan keluarga punya dana lebih baik ditabung saja deh menurut aku. Lalu beli aset tidak bergerak atau properti seperti tanah atau rumah. Jika ingin berinvestasi, pastikan terlebih dahulu jenis investasinya, asal muasal perusahaannya, track record perusahaannya, pelajari manajemen investasinya juga, dan siapkan diri untuk kemungkinan kerugian atau kemungkinan terburuk. Agar nantinya Eda tidak kecewa pada akhirnya ya, yang akan membuat Eda sendiri merugi dan stres.
Tips yang ketujuh, tetap siapkan makanan terbaik di rumah untuk anak-anak dan meminimalisir jajanan di luar. Nah, tips yang ketujuh ini selain jauh lebih sehat dan hemat, Eda juga bisa lebih mengasah kemampuan memasak dan makin disayang suami dan anak-anak. Oke, selanjutnya tips yang ke-8, hemat penggunaan listrik di rumah itu sangat penting. Nah, jangan biarkan TV menyala saat sudah tidak ditonton, misalnya nih ya Eda. Terus juga matikan lampu saat siang hari dan gunakan pencahayaan alami saja. Terus juga saat malam matikan lampu di ruangan yang tidak ada aktivitas kecuali teras luar rumah. Kemudian tips yang ke-9, sisihkan setidaknya minimal 20% dari gaji tiap bulan di tabungan yang tidak boleh diganggu gugat. Nah, maksud aku di tips yang ke-9 ini adalah jika perlu Eda bisa membuat second account alias rekening bank baru lainnya. Dan tidak perlu menggunakan fasilitas debit card atau ATM, jadi lebih aman, tidak perlu diganggu gugat dan tidak bisa digesek-gesek jika Eda bepergian kemanapun. Nah, jika penghasilan bulanan Eda tidak memungkinkan atau tidak mencukupi untuk membuat tabungan bank, bisa juga kok mencoba menyisihkan uang di rumah seperti yang sudah aku lakukan juga. Seperti misalnya komitmen menyisihkan Rp10.000 per harinya dan disimpan ke dalam celengan, botol atau lainnya. Untuk tips yang ke-10, the power of koin recehan alias uang koin recehan atau kembalian. Misalnya nih, Eda bisa mengumpulkan setiap uang kembalian belanja atau uang kembalian dari parkiran di dalam botol atau di dalam kaleng yang tidak terpakai lagi. Nah, kalau dihitung-hitung itu bisa sangat berharga loh Eda. Seperti aku ya, contohnya aku pernah punya pengalaman ya tahun lalu lebih tepatnya mengumpulkan sisa uang koin kembalian dari warung, dari parkiran. Selama setahun itu aku bisa mengumpulkan Rp600.000. Lumayan kan, Rp600.000 itu bisa dibuat apa? Ya apa aja lah, yang penting bermanfaat ya. Kemudian tips yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah Eda harus tetap sehat ya kita sebagai ibu rumah tangga. Karena apa? Karena dengan tetap sehat kita bisa kerja keras, tentunya kerja keras yang halal. Dan juga jangan lupa tetap semangat agar bisa memberikan yang terbaik buat keluarga. Nah, pesan terakhir buat ibu-ibu yang anaknya belum sekolah nih seperti aku, ini kesempatan terbaik untuk menabung lebih banyak. Karena kalau anak sudah sekolah, tahu dong akan banyak pengeluaran di mana-mana. Baiklah Eda, semoga 11 tips pribadi yang aku sudah jalankan dan aku share di vlog kali ini itu bisa bermanfaat buat Eda semua ya, dan bisa menginspirasi Eda dimanapun berada yang statusnya terlebih sama seperti aku sebagai ibu rumah tangga. Semoga kita bisa tetap juga saling menguatkan dan memberi ide ya Eda. Terima kasih sudah menonton vlog kali ini. Jangan lupa ikuti vlog yang lainnya dan ikuti vlog-vlog terbaru dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya agar Eda selalu tahu dan update informasi terbaru ala ibu rumah tangga ala SM Family Channel, Housewife Real Life. Sampai jumpa, Mauliate Horas.